ular masuk ke dalam gudang tempat orang bertukang. Ular ini mau cari tempat istirahat yang nyaman. Masuk dia ke dalam gudang itu, tersenggolnya ujung gergaji, Pak. Robek. Marah dia berbalik, diterkamnya ujung gergaji, digigitnya, robek mulutnya. Marah dia, dililitnya gergaji, robek badannya. Marah lagi, dililitnya sekali lagi, robek lagi tambah banyak. Marah lagi, dirobek, dililitnya lagi. Akhirnya dia mati. Tapi kalau dia tadi tergores, lalu dia terus melanjutkan perjalanan tujuannya, kan selesai, Pak. Sembuh sendiri. Anggap ini sholat terakhir, muaddah. Ada haji wada kan? Ada tawaf wada, perpisahan. Bagaimana tadi Bapak Ibu kalau kita ke masjid di jalan, ada orang tua putih, berjenggot, berjubah, jumpa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalkan, saya malaikat Israel. Mak menggelotar. Sesuai dengan jadwal, nanti pukul 7.15 antara maghrib dengan isya, itu jadwalmu dicabut nyawamu. Macam mana lah Bapak sholat maghrib? Kurasa menangis sepanjang sholat tuh Pak kan. Tak ingat lagi dunia, tak ingat lagi ini, tak ingat. Tadi kalau kita hitung misalnya kita sholat maghrib 10 menit, dalam 10 menit itu kira-kira kita yang ingat Allah berapa menit? Dan yang mengingat yang lain pula berapa menit? Kayaknya rata-rata kita lebih banyak mengingat yang lain ya. Kenapa? Karena tidak sholatan muaddi. Jadi sahabat itu minta nasihat, Rasul memberi nasihat yang berbeda-beda terhadap orang yang berbeda. Karena Rasul itu luar biasa dalam ma'rifatus sahabah. Kemampuan beliau mengenal sahabat itu luar biasa. Makanya dalam satu peperangan, di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat senior, tapi yang memimpin sahabat junior, Usamah bin Zaid. 19 tahun Pak, 18 dan 19 umurnya. Kok itu dikasih Rasul? Ya Rasul kenal betul. Yang ini cocok ini, yang ini cocok ini. Lah orang sekarang right man of the right job gitu. Right job of the right man, right place. Tempatkan orang di tempat yang tepat. Tidak semua orang tepat di tempat yang sama. Dan Rasul tahu orang ini lemahnya di sini. Maka nasihat yang cocok dia ini. Yang datang yang lain, orang ini lemahnya di sini. Nasihat yang cocok ini. Ini orang suka marah-marah ini. Nah, nasihatnya, stop. Jangan marah ya. Jangan marah, jangan marah. Karena ini orangnya temperamen ini yang datangnya. Marah itu tidak baik, marah itu tidak bagus, marah itu merusak. Seburuk-buruk keadaan yang membuat kita marah akan menjadi lebih buruk lagi kalau kita marah. Seperti analogi ular masuk ke dalam gudang tempat orang bertukang. Ular ini mau cari tempat istirahat yang nyaman. Masuk dia ke dalam gudang itu, tersenggolnya ujung gergaji Pak, robek. Marah dia berbalik, diterkamnya ujung gergaji, digigitnya, robek mulutnya. Marah dia, dililitnya gergaji, robek badannya. Marah lagi, dililitnya sekali lagi, robek lagi tambah banyak. Marah lagi, dirobek, dililitnya lagi. Akhirnya dia mati. Tapi kalau dia tadi tergores, lalu dia terus melanjutkan perjalanan tujuannya, kan selesai Pak, sembuh sendiri. Ini kan kita sering begitu. Kita sebenarnya punya tujuan, fokus dengan cita-cita, keinginan, rencana kita. Bercakap orang itu gigit ya kan, artinya kita dongkarkan, alih fokus kita jadinya, sehingga tak sampai-sampai ke tujuan kita. Kenapa? Fokus kita ke cakap orang. Padahal orang-orang tua kita dulu memang tak bagus bahasanya, tapi itu nasihat orang tua kita itu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Kalau bahasa Mendeling, bahasa Batak, pandok kau ini masih sahali mangalos luain. Bercakap lah kau di situ. Aku dengarkan itu. Sekali dengar udah lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita kan tidak terlalu banyak kita mendengarkan cakap orang. Marah. Itu kan nasihat itu untuk sahabat yang itu Rasul, bukan kaku. Kayaknya yang suka marah, yang sholat tak khusyuk, yang tak istiqomah. Ini kenapa itu dikasih Rasul nasihat pemungkas? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kita kan istiqomah konsisten ini seperti istiqomah jujur. Semua manusia itu Pak jujur kan? Ini semua yakin jujur. Kita ini semua jujur ini. Kalau uangnya 1.000,
Duit siapa ini? Ada duit ini, cecer, ayo, duit siapa? Ini jujur. 5.000, duit siapa ini? Masih jujur. 50.000, duit siapa dia? 500.000, duit siapa ya? 5 juta. Ada orang yang keistiqomahannya berhenti di 500.000, ada yang di 5 juta, ada yang di 5 miliar. Semuanya jujur ya, tapi tingkatannya saja yang berbeda-beda. Harusnya yang namanya istiqomah 500 tidak, 5 juta tidak, 5 miliar tidak, 5 triliun tidak. Nah, itu harus istiqomah namanya. Ini kayaknya orang ini dilihat Rasul agak goyang-goyang. Apa nasihat Rasul? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ada yang datang nasihat aku ya Rasul, nasihat singkat padat. Wa may ya'mal mithqala, dibacakan Rasul Al-Zilzalah 7-8. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dulu diartikan sebesar biji jarrah, sebesar biji bayam, biji sawit, yang terkecil lah sesuai dengan zaman waktu itu melihat apa yang terkecil. Hari ini baru bisa kita lihat yang terkecil itu atom, molekul. Mungkin nanti di zaman anak kita ada lagi benda yang lebih kecil, itulah dia. Cicit kita ada lagi yang lebih kecil. Itulah artinya berbuat baik sekecil apapun akan dia lihat dampak perbuatan baik itu, manfaat dari perbuatan baik itu, balasan dari perbuatan baik itu. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, salah, akan dilihat dampak dari kejahatan itu. Mungkin orang ini suka anggap enteng terhadap perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kecilnya itu, cuma dosa kecilnya. Nanti kan masih panjang umur, bisa taubat. Itu kenapa kau tak sholat ba'diyah? Sunnahnya itu. La taqiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqa akhawka biwajhin talib. Jangan pernah menganggap enteng satu perbuatan baik walaupun ketemu kawan dengan wajah ceria. Tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqatan. Senyummu ke wajah saudaramu nilainya sedekah. Dikitnya, hanya senyum aja. Tak ada bisa bersedekah duit hari ini, sedekah kue, sedekah air tak bisa, sedekah senyum Pak. Ini asal jumpa kawan mengeluh saja. Oh iya ketua, gawat ini ketua. Udah ketua, udah kadang tak cakap-cakap itu Pak, tak bisa bernapas. Tergantung pulang tahun. Ketua, kesini artinya belum makan aku ketua. Tapi kok ketua, ini tak bisa tua. Kalau tak mati aku ini, udah hidup napas. Mana-mana jumpa orang mengeluh. Bahagia, senyum, ceria. Jangan pernah menganggap ittaqun nar walau bisyaqqit tamr. Hindari neraka walaupun hanya segenggam kurma, bisa menyelamatkan orang dari neraka. Jangan anggap sepele satu perbuatan baik. Kan pernah kita mendengar riwayat wanita mohon maaf penzina masuk surga. Gara-gara apa? Dia lihat anjing kehausan, lemas, tak berdaya. Dia ambil air, dia datangi anjing itu. Belum sampai ke anjing, udah koring tangannya, bocor. Pergi lagi, dia ambil lagi, mau dia kasih, sampai situ udah kosong. Akhirnya dia buka sepatunya, dia ciduk, dia bawa, minum. Pergi lagi, minum. Akhirnya anjing itu segar, bisa berjalan. Gara-gara itu dia masuk surga, kata Rasul. Ada juga seorang yang masuk neraka, dimasukkan ke neraka gara-gara mengurung kucing dalam karung sampai mati, nggak dikasih makan, nggak kasih minum. Kecil ya Pak kan? Ini mungkin orang ini dilihat Rasul agak ada sepelenya terhadap yang baik dianggap kecil, yang buruk kecilnya. Pasir itu kecil, kalau ditumpuk menggunung juga Pak. Dosa itu pun juga begitu. Ini kecilnya kecil. Nasihat yang cocok ke dia Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ini nasihat ini mempan ke kita, kita pegang, kita amalkan, kita dengar dan kita amalkan. Setiap mau berbuat salah kecil apapun, ingat. Kalau kita mana yang cocok? Kayaknya semuanya cocok. Marah kita, sholat tak khusyuk, anggap enteng. Jadi
Udahlah, kalau sahabat itu dinasihati Rasul satu nasihat, sama aku itu semua nasihat. Kenapa begitu? Aku masih pemarah. Nah udah, la taghdab. Jadi kalau sudah dinasihati Rasul la taghdab, masih temperamen juga, mau pakai apa lagi menasihati? Rasul saja menasihati tidak mempan, mau siapa lagi datangkan untuk menasihati kita kan? Nah, kalau nasihat-nasihat ini juga ada yang di An-Naba ini, seperti yang udah sering saya ulang, saya yakin kita ini beriman kepada hari akhirat, tapi di mulut tidak terkonfirmasi oleh hati, apalagi perbuatan. Yakin kita mati, yakin kita setelah mati hidup, yakin kita di situ butuh bekal, tapi kenapa tak dikerojokan, kan itu masalahnya.